Anggota DPD RI kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasen kalau tiang ngaji di Lombok Tengah, ibu-ibu serentak jawaban salamnya. Lagu Nidiki agak lemah. Bapak-bapak kita doakan. Ibu-ibu yang tak jawab salam, mudah-mudahan suaminya menikah lagi. Setuju Bapak? Alah sapayun nyengat juga kalau kita setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban terpaksa. Lagi sekali gitu yang kita senang saling doakan. Berjorak baru gitu. Ini tamak dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi an-nujaba al-bararatil kiram a'immatil huda wa masabihid dunya wa 'anit tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, kita sama-sama hormati, muliakan, cintai, rindukan guru kita, ulama besar. Alhamdulillah, beliau pengasuh pondok pesantren Al-Amin Parinduan Madura, yang santri beliau tersebar di seluruh Nusantara, bahkan ada di luar negeri. Makanya Iqbal ini cabangnya sampai luar negeri. Jadi tadi pantas kalau beliau niki sudah sekelas internasional. Guru kita Kiai Haji Dr. Fauzi At-Tijani. Alhamdulillah, kita bersyukur beliau bisa hadir di tempat kita. Ini langkah. Makanya dulu ketika Ketua Iqbal Ustadz Patahandi, sekretarisnya Hartono, penasehatnya Ustadz Lukmanul Hakim, beliau sampaikan ke saya, beliau akan berkunjung ke pesantren Tiang, ke tempat Tiang. Alhamdulillah, langsung Tiang berterima kasih. Dan alhamdulillah beliau bisa hadir beberapa bulan yang lalu di tempat saya. Dan saya selaku murid beliau, termasuk istri saya, karena langsung saya menerima ijazah dari beliau selawat Al-Fatih. Maka saya termasuk santri Al-Amin, masuk dalam Iqbal. Alhamdulillah, berkat beliau hadir di tempat kami dulu, Masya Allah, tanpa kita sangka-sangka, melalui Iqbal juga Kiai, alhamdulillah, Kiai Haji Ustadz Abdul Somad datang ke tempat kami di Desa Belike kemarin, yang memberikan ceramah di bulan apa kemarin? Juni, Agustus, Juni, Muharram, 30 September. Alhamdulillah. Kemudian berkat kerauhan beliau juga, insya Allah tanggal 7 ini
Guru kami termasuk paman beliau, pengasuh pondok pesantren keempat, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, Jawa Timur, tempat yang mondok dulu selama 4 tahun setengah. Insya Allah tanggal 7 ini beliau juga akan mengunjungi kami di Pondok Pesantren NU Inelemo yang ada di Beleke, Lombok Tengah. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan beliau, guru kita ini diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan dalam setiap langkah perjuangan beliau. Dan beliau alhamdulillah dengan tulus mengunjungi para santri. Padahal beliau ini sibuk luar biasa, tapi karena beliau cinta kepada para santrinya, pada alumni, alhamdulillah kita bisa bersama beliau di tempat ini. Yang kita juga sama-sama hormati Kanda Al-Mukarram Tuan Guru Abidin, baru yang kenal lebih dekat dengan beliau. Beliau juga termasuk alumni wali santri ya, wali santri Al-Amin. Tadi beliau cerita kita sedang membangun apa nih, kita bangun nih. Tapi tadi juga yang kita sama-sama hormati Bapak Kepala Desa Bukit Tinggi, beliau tadi cerita kalau tiang banyak suara di sini walaupun dulu tidak pernah datang kampanye. Tiang yang kedua kalinya ke sini, kemarin ada acara akad nikah dari Beleke juga menikah ke sini, kemudian alhamdulillah yang kedua kalinya. Kata Pak Kades, walaupun dulu tidak pernah datang kampanye sama sekali, tapi tiang mendapatkan suara terbanyak. Karena dulu mungkin belum kami ingat kalau tiang pakai sorban, baju putih, pakai imamah putih, ada paok sekedip. Jadi alhamdulillah tadi Bapak Kades bilang kok tidak ada programnya. Memang DPD ini tidak ada program, tidak seperti DPR. Kalau kita di legislator ini hanya bersuara, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat ketika kita sidang paripurna maupun melalui rapat kerja dengan kementerian. Nah, kalau ada turun program itu nanti disalurkan melalui eksekutif di pemerintah, baik di pusat maupun di ataupun melalui DPR, baik di pusat maupun di daerah. Jadi kalau tiang beda dengan DPR, tidak ada proyek, tidak ada program. Tapi walaupun demikian, karena bagaimanapun visi misi tiang khairun nas anfa'uhum linnas, makna kontekstual hadis itu adalah orang sukses bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari hartanya, bukan dilihat dari ilmunya, bukan dilihat dari kedudukannya, tapi orang sukses adalah mereka yang bisa memberikan manfaat terhadap sesama. Jadi insya Allah yang sumbangkan 50 sak semen untuk Pondok Pesantren. Tapi dengan syarat besok hari Sabtu beliau harus hadir ngaji di tempat saya. Saya tunggu. Kalau enggak jadi semennya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang senang bertemu dengan guru Sami, apalagi guru kita. Beliau ini patut kita takzimi, kita hormati, kita hargai. Kenapa para jemaah? Dulu tiang ingat waktu tiang ngaji kitab Ta'limul Muta'allim di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Guru kami menjelaskan ilmu itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu itu harus kita hormati, baru kita mendapatkan keberkahan. Kenapa kita harus hormati guru? Karena dalam kitab itu dijelaskan wa min ta'zimil ilmi ta'zimul mu'allim. Di antara cara kita menghormati ilmu, kita harus menghormati guru. Kenapa guru harus kita hormati, kita muliakan?
Karena ilmunya Allah ada di dalam guru tersebut, maka kita harus hormat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, harus kita hormati guru, termasuk anak cucu keturunan guru. Ini catatan bagi kita. Kalau ingin mendapatkan ilmu yang barokah, kita harus menghormati guru, anak cucu keturunan guru. Walaupun kita sudah mendapatkan keberkahan, tapi kita meninggalkan lagi penghormatan kita kepada guru, bisa saja berkah itu dicabut kembali. Na'udzubillah min. Teringat waktu kami ngaji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ada kisah, ada cerita, ada seorang ulama besar menjadi mufti, disegani, dihormati di daerahnya, di wilayahnya, berpengaruhnya luar biasa. Tapi suatu ketika gurunya datang mengunjungi daerah tersebut, wilayah kekuasaannya. Dia sibuk dengan urusannya, tidak pernah datang bertemu dengan gurunya, tidak mau peduli dengan kedatangan gurunya, karena maklum orang besar, orang hebat. Dia sibuk dengan urusannya. Gurunya datang, biarkan sajalah ketua Iqbal saja yang ngurus, yang lain tidak usah. Misalnya, kemudian apa terjadi? Lama-kelamaan keberkahan itu hilang. Dia berhenti dari kepercayaan masyarakat. Dia menjadi orang biasa yang tidak ada aktivitasnya lagi. Nah, makanya kita tidak boleh hilang rasa takzim kita kepada guru, dan itu harus istiqomah. Karena sekali lagi yang kita hargai, yang kita hormati itu adalah ilmunya Allah yang ada di dalam kita. Maka yang begitu kemarin ditelepon sama pengurus Iqbal, cukup ditelepon saja, alhamdulillah yang langsung, mumpung ada di daerah, karena dia juga tidak boleh kemana-mana, karena mau mempersiapkan guru kami mau datang. Walaupun saat-saat ini banyak sekali rapat kerja dengan kementerian yang harus dia hadir, tapi karena guru kami mau datang, kami tunda semuanya. Kemudian ditelepon, kapan Dinda? Pagi beliau ada pengajian akbar di Gunung Sari. Kalau begitu nanti yang sempatkan hadir walaupun sebentar, karena habis ini ada undangan yang di Pengawisan, namanya Desa Pengawisan di Sekotong, karena di situ ada pengajian akbar sekaligus yang mau cross check, ada pengaduan masyarakat mengenai tanah yang di tempat tinggalnya diklaim oleh pihak-pihak lain, oleh PT, sehingga sampai sekarang belum ada ditemunya. Nah, ini yang perlu juga menjadi perhatian kita, sehingga tiang juga harus berkunjung ke sana, dan tiang tidak bisa selesai sampai akhir. Ini terlalu panjang sekali ceritanya. Belum saya hormati Bapak Ibu wali santri yang cantik-cantik, ibu-ibu cantik-cantik semua, alhamdulillah semuanya senyum, karena pelunggu Sami ini termasuk ahlul ilmi, ikut takzim kepada guru kita. Siapapun yang senang hadir di majelis ilmu, itu adalah ciri ahli surga, tampak terlihat wajah-wajah yang ceria. Karena nanti ketika dibangkitkan di alam kubur, ketika kita dibangkitkan nanti pada hari kiamat, ada dua kelompok. Ada wujuhun yauma idzin khasyi'ah, ada wujuhun khasyi'ah, ada wajah-wajah yang pucat penuh dengan ketakutan karena keburukan, kemaksiatan yang ia lakukan. Ada wujuhun na'imah, ada wajah-wajah yang ceria, yang bercahaya, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenyuman, lisa'yiha radiyah, karena mereka selalu beramal di dunia ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan silaturahim ini terus berjalan. Mudah-mudahan silaturahim ini kita bisa tetapkan, istiqomahkan di dunia sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan lakukan silaturahim ini semata-mata karena Allah, bukan karena itu, bukan karena ini, bukan karena ini menjadi calon, entah itu bupati, kepala desa, dewan. Jangan sampai salah niat, karena silaturahim ini adalah ajaran kesucian agama kita. Jangan dinodai dengan hal-hal yang bisa merusak. Silaturahim ini ajaran agama yang pelungguh sunnah Rasulullah SAW. Kalau tiang pelungguh kebetulan sebagai calon dewan, calon bupati, kepala desa, silaturahim lakukan karena Allah. Karena tidak akan kecewa kalau orang itu semata-mata karena Allah. Kalau orang sudah bergantung hanya kepada Allah, tidak pernah kecewa. Tapi sebaliknya, kalau kita bergantung kepada selain Allah, maka siap-siap kita akan kecewa. Nah, kalau kita silaturahim semata-mata karena Allah, jadi dewan itulah yang terbaik menurut Allah. Tidak jadi dewan itulah yang terbaik menurut Allah. Maka tidak akan pernah bimbang, tidak pernah susah, tidak akan kecewa kalau kita betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mohon doa juga mudah-mudahan segala perjuangan tiang sebagai wakil pelungguh SAMI semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tantangan kita ini semakin besar, terus semakin ada, makin tinggi juga. Sudah kita bicarakan dari awal, jangan naikkan BBM, bengkeh pemerintah, dinaikkan dan sebagainya. Dari awal tantangan kita terus ada. Salah satu contoh dulu, ketika memuncaknya pandemi ini, muncul inisiatif DPR RI ingin meloloskan RUU HIP namanya, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Tapi rencana mereka tanpa mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, itu artinya mereka ingin melegalkan ajaran komunis. Maka kita tidak bisa terima. Yang undang sekitar 100-an guru, bagaimana menyelesaikannya ini. Kemudian kita tindak lanjuti di Pendopo Bupati dulu yang orasi, yang sampaikan kronologis RUU HIP ini. Alhamdulillah Majelis Ulama Indonesia deklarasi menolak RUU HIP, dan itu seluruh daerah alhamdulillah tidak jadi sampai sekarang. Ini tantangan kita. Nah, oleh karena itu yang berpesan perlu santri-santri ini, karena santri ini sudah diajarkan mandiri. Santri-santri ini sudah diajarkan mandiri, disiplin, sholat berjemaahnya, tahajudnya, alhamdulillah diajar kejujuran. Maka harapan kita ke depan, santri-santri inilah yang mengatur negara ini. Jangan kita ketinggalan, jangan kita juga merasa kecil, jangan kita merasa minder. Yang ini santri dari kecil, ini santri-santri dari kecil. Kadang-kadang orang tua berpikir, lamun sekolah di pondok apa yang mau anak? Milik kita menjadi pegawai, milik kita menjadi dokter, milik kita menjadi pejabat dan sebagainya.